Asih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ana. Gimana kabar Bu Asih? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Jarak rumah dengan sini jauh loh Bu. Udah ada rasa lelah. Alhamdulillah Bu, karena menurut saya jarak 25 kilo seolah-olah sekarang hanya menjadi 1 kilo. Kenapa? Karena saya dari rumah itu sudah bersemangat, saya tidak ada beban, sehingga ketika di mindset saya, di pikiran saya nanti ke sekolah ketemu anak-anak yang hebat, guru-guru yang hebat, sekolah yang aman, nyaman, itu yang memotivasi saya untuk semangat, sehingga tidak ada, alhamdulillah tidak ada lelah Bu. Sampai rumah juga alhamdulillah fresh. Alhamdulillah. Jadi jarak itu bukan apa ya, halangan gitu untuk selalu bersemangat. 25 kilo gitu dari rumah nih. Mudah-mudahan Bu Asih selalu sehat nih, agar bisa menyelesaikan tugas-tugas Bu Asih di SMP Negeri 3 Saling ini. Amin. Terima kasih Bu Ana. Baik Bu Asih, kemarin Bu Asih WA saya di atas saya. Bu Asih dalam WA itu untuk akan melakukan menyampaikan refleksi gitu. Kalau boleh tahu Bu Asih mau merefleksikan tentang apa? Bu Ana, saya akan merefleksikan program-program yang sudah kami rencanakan bersama teman-teman di satuan pendidikan kami. Di antaranya program itu yang sudah berjalan. Yang pertama adalah pembiasaan, ya. Pembiasaan yang kita praktekkan di sekolah kami, program kami yang pertama yaitu 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Alhamdulillah sudah berjalan Bu, teman-teman bersemangat, anak-anak juga bersemangat, sudah bersenyum, salaman pagi, selalu menyapa Bapak Ibu guru dengan penuh semangat anak-anak. Terus kemudian program selanjutnya yaitu pembiasaan itu setiap hari Senin sampai dengan Rabu, jadi Senin, Selasa, Rabu itu di pagi hari kita musik Bu untuk anak-anak. Untuk hari Senin itu lagu nasional, kemudian hari Selasa lagu daerah, kemudian yang hari Rabu itu lagu bilangan anak-anak. Kemudian yang hari Kamis, Jumat, Sabtu itu anak-anak ngaji live dengan menggunakan mikrofon, didengarkan dengan anak-anak yang lain. Nah, pembiasaan itu kami harapkan anak itu untuk lagu-lagu semangat nasionalismenya meningkat. Terus kemudian ternyata kemarin juga saya amati ketika yang hari Rabu itu lagu bilangan, ternyata anak-anak yang berangkat pagi itu ikut menirukan penyanyi, sehingga berdampak, menurut saya berdampak pada anak. Terus kemudian juga dari piket Bapak Ibu guru untuk 5S yang di depan itu juga berdampak buat anak-anak, tidak ada satupun yang terlambat, semuanya tepat waktu sebelum jam masuk sekolah jam 7 sudah hadir. Kemudian program berikutnya yaitu BTA dan Tahfidz Bu Ana. BTA dan Tahfidz, untuk BTA itu memang sasarannya di kelas 7. Jadi di kelas 7 itu dari Bapak Ibu guru yang bertanggung jawab di situ melakukan penjaringan anak-anak kelas 7 itu yang baru BTA, untuk yang masih istilahnya ikro itu berapa. Tapi juga ada banyak anak-anak kelas 7 yang sudah tidak BTA lagi, tapi sudah di hafalan juz aman, jadi sudah kita kelompokkan. Nah, itu kita lakukan programnya di hari Selasa, Rabu, Kamis. Dan alhamdulillah ketika yang sudah di kelas 8 berarti dia sudah di setahun di kelas 7 itu dia sudah kita bimbing, kita arahkan, sehingga ketika di kelas 8 hafalannya sudah makin banyak, kemudian tajwidnya bagus. Ketika di kelas 9 sudah masuk tahfidz dan sudah berjalan alhamdulillah. Kemudian program sholat zuhur berjamaah. Nah, sholat zuhur berjamaah itu kita lakukan selesai pembelajaran sholat zuhur, setelah itu baru BTA dan Tahfidz tadi. Dan alhamdulillah anak-anak sini untuk BTA dan Tahfidz itu karena modelnya setoran Bu, ada daftarnya yang itu didatang ya. Anak-anak tidak merasa terbebani ketika jam pulangnya itu molor karena dia belum selesai.
Jadi menurut saya itu memang berdampak. Jadi ke psikologis anak juga merasa senang melakukan itu. Kalau anak tidak senang otomatis gege pulang. Ternyata itu tidak. Bahkan kemarin ada yang sampai jam 1.15 karena dia harus mengulang-ulang ya. Belum apa ya apakah lagi ya pas kemudian alhamdulillah seperti itu. Terus kemudian untuk sholat berjamaahnya itu tapi yang BTA takut itu kan 3 hari ya. Kemudian kalau jamaahnya itu Senin sampai dengan Sabtu kecuali Jumat. Dan itu untuk sholat berjamaah dulu. Terus kemudian program berikutnya yaitu Sabtu. Jadi di Sabtu di jam pertama itu memang kita ada pembiasaan. Yang pertama yaitu pembinaan wali kelas. Itu 1 jam wali kelas memberikan bimbingan, pengarahan, penguatan karakter, juga meningkatkan kedisiplinan anak-anak. Jadi jadwal itu kita putar. Pembinaan wali kelas berarti jatuhnya nanti 1 bulan sekali. Paling tidak wali kelas bisa mereview tingkat kedisiplinan anak-anak, kemudian pengalaman karakternya bisa direview. Misalnya dalam 1 bulan wali kelas menemukan ada temuan apa di kelas itu. Jika kalau di kelas itu ada temuan, dasinya banyak yang dicoret. Nah itu juga satu temuan yang kelihatannya sepele, tapi kalau itu didisiplinkan, nanti anak disiplin tidak melakukan topi dan sebagainya. Terus kemudian pembiasaan berikutnya di hari Sabtu itu Sabtu sehat Bu Ana. Sabtu sehat minggu kedua itu senam. Senam. Terus kemudian Sabtu sehat yang ketiga di minggu ketiga yaitu jalan sehat. Jalan sehat juga oleh Bapak Ibu Koordinator yang menangani di bidang itu dijadwalnya bergantian. Dan kemarin saya itu ternyata luar biasa di Dukuk Temlokok. Ternyata luar biasa. Wah, ini saya harus eksplor daerah sini. Ternyata luar biasa, bagus seperti di Talaman. Bagus. Berarti lewatnya mana Bu? Lewatnya itu Bu yang jenengan lewati kanan jalan naik. Gitu. Temlokok. Terus teman-teman juga nanti di jadwal yang jalan sehat itu yang minggu keberapa itu sudah diatur ya. Jadwalnya itu ada 1 daerah yang nanti juga view-nya bagus. Nah, itu tak tunggu, pokoknya saya ingin melihat daerah sini lebih jauh loh. Terus berikutnya yaitu Sabtu makan bergizi. Sabtu bergizi ya, itu kita programkan anak-anak membawa bekal makan sehat dari rumah Bu ya, dengan menu yang betul-betul sehat. Menu yang sehat yaitu ada nasi, lauk pauk, sayurnya harus ada, kemudian juga membawa air putih dari rumah. Nah itu alhamdulillah sudah berjalan. Ternyata dari kegiatan itu juga berdampak ke anak-anak. Ada ternyata temuan kita, ada beberapa anak yang memang tidak begitu suka dengan makan bergizi. Kenapa? Karena setelah kita telusuri anak itu tinggal bisa mbah, orang tuanya tidak di rumah, sehingga nek mbah itu biasanya sopoanane seperti anak putune di rumah kan gitu. Dan itu alhamdulillah kita paksa, ayo nak besok pas Sabtu makan bergizi kami bawa. Kalau tidak bawa nanti tak bawakan makan bersama teman-teman. Yang semula sama sekali tidak makan nasi, kemarin mau makan meskipun hanya 2 sendok. Nah, saya yakin nanti dibiasakan lama-lama dia akan gemar nasi. Terus kemudian dampak berikutnya adalah anak-anak yang di rumah kebiasaannya makan yang frozen itu, ternyata ketika makan di sekolah bareng teman-temannya, dia ngincipi makanan milik temannya, usang-usang kangkung. Wah, ternyata enak. Ternyata seperti itu dampaknya. Sedikit tetapi anak-anak betul-betul merasakan langsung efek dari makan bergizi tadi. Oh, ternyata enak. Terus saya tanya, kenapa pakai ngomong? Betul nanti maamnya terhenti lah. Berarti kamu harus berani mencoba makanan yang di luar kebiasaan. Ya alhamdulillah ya pelan-pelan di sekolah ini pembiasaan-pembiasaan sudah berjalan, dan
kendala-kendala yang sedikit-sedikit itu tetap kita koordinasikan, kita berkolaborasi bagaimana kendala yang muncul itu bisa kita ambil solusi bersama untuk kebaikan sekolah. Atau banyak. Ya, Bu Asih sungguh luar biasa, program-program sekolahnya banyak. Ini terutama untuk pembiasaan ibu 5S, kemudian musik, anak setiap pagi mendengarkan musik. Kemudian di hari Sabtu ada minggu Sabtunya itu 4 kali ini juga bervariasi kegiatannya. Ada pembinaan wali kelas untuk kedisiplinan anak-anak, kemudian untuk senam, kemudian jalan santai dan makanan sehat dan bergizi itu. Tadi saya tadi pada saat pembinaan wali kelas, misalnya ada anak yang dasinya agak coret-coret ini. Kalau saya boleh tahu, jika anak itu dasinya itu dicoret-coret, apa yang dilakukan oleh wali kelas agar anak-anak tersebut menyadari bahwa apa yang dilakukan itu kurang tidak sesuai dengan aturan sekolah, tentunya kan seperti itu. Oke Bu Ana, itu memang ketika wali kelas melakukan pembinaan, melakukan penjaringan kedisiplinan siswa, diantaranya saya contohkan dasi ya, otomatis anak yang memang ditemukan dasinya ditulisi kata-kata yang memang tidak selayaknya ditulis di situ, itu kan tercatat namanya ya. Terus kita cara mengedukasinya yaitu kerjasama wali kelas dengan kesiswaan juga guru BK, karena guru BK itu memang dia yang fokus dan memang memahami segitiga restitusi ya. Ya, untuk Bapak Ibu guru di sini sebenarnya sudah menerapkan segitiga restitusi, akan tetapi mungkin teman-teman belum menyadari kalau yang dilakukan itu dia sudah segitiga restitusi, sehingga kami penguatan ada di guru BK, sehingga di guru BK mereka dikumpulkan anak-anak itu karena kebetulan penjaringan setiap kelas tidak banyak, tidak pernah lebih dari 3 anak gitu. Sehingga hanya sedikit, katakanlah kelas 7, 8, 9 itu 9 anak itu langsung diberikan dan kesiswaan, diarahkan dan sebagainya. Akhirnya mereka itu menyadari bahwa yang dilakukan itu menyalahi aturan yang berlaku, dan pembiasaan untuk disiplin memakai dasi sesuai dengan ketentuan bersih, tidak dioret-oret, itu nanti akan berdampak pada dia ketika nanti hidup di masyarakat, bahwa memang aturan harus kita jalankan dengan baik, kedisiplinan, tata tertib begitu. Sehingga harapan kami anak-anak yang memang suka seperti itu tidak berdampak ke anak-anak yang lain. Dan alhamdulillah ketika upacara bendera pun seperti kemarin yang terakhir hari Senin tidak kita temukan satu anak pun yang melakukan pelanggaran. Entah keterlambatan sudah tidak ada ya, saya sampaikan sudah disiplin semua. Untuk kedisiplinan atribut alhamdulillah semuanya sudah lengkap, termasuk atribut pakaian ini yang saya tulis semua anak-anak sini ini sesuai dengan kelas. Kalau dia naik di kelas 8 berarti ya alhamdulillah sudah tidak malas untuk mengganti. Kadang kan malas jahit gitu. Alhamdulillah juga memang pembinaan wali kelas ini akan saya tekankan, dan ini saya juga ke Bapak Ibu guru saya harapkan bisa punya dokumen catatan pembinaan yang dilakukan, sehingga nanti ini rencana saya memang administrasi dokumen dari Bapak Ibu guru ketika melakukan pembinaan 1 bulan sekali sepengetahuan saya, sehingga nanti sehingga saya tahu apakah sampai sejauh mana pembinaan yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru wali kelas. Jadi tadi Bu Asih menyampaikan Bapak Ibu guru itu mengedukasi anak-anak dengan segitiga restitusi. Jadi tidak ada hukuman, tidak ada. Tetapi Bapak Ibu itu belum tahu kalau itu adalah segitiga restitusi. Alhamdulillah Bu Asih ini kan sudah untuk segitiga restitusi ini kan sudah menguasai, jadi bisa disampaikan ke teman-teman guru bahwa
dalam mendisiplinkan anak tidak harus dengan hukuman, tapi yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu guru itu adalah sudah masuk ke cara yaitu segitiga restitusi, sehingga anak menyadari sendiri, menyadari ketika pada saat melakukan upacara juga ada anak-anak yang dasinya itu ditulisi macam-macam, bahkan atribut ini pun sudah lengkap semua ya. Dia anak-anak yang luar biasa di balik itu karena ada Bapak Ibu guru yang luar biasa, ada Bapak Ibu guru yang luar biasa karena ada kepala sekolah yang luar biasa ya. Kemudian kalau saya ingin tahu juga Bu, tadi kan ada makan sehat dan bergizi, yaitu anak-anak yang tidak mau makan nasi karena latar belakang anak itu ikut mbahnya, jadi makannya ya seadanya dengan cara-cara Bu Asih. Akhirnya anak itu sudah mulai terbiasa mau makan nasi. Baik, Bu Asih, saya lanjutkan apa yang didapat Bu Asih dari kegiatan yang direfleksikan Bu Asih tadi. Yang saya dapatkan Bu Ana dari yang sudah saya refleksikan dari program-program yang sudah kami rencanakan dan kami laksanakan, ternyata menurut saya Bu Ana, kita itu jangan takut membuat program. Intinya itu. Jadi ketika kita di sekolahan, di satuan pendidikan itu muncul ide-ide, jangan takut. Intinya asal program kita itu berdampak, kira-kira menurut kita ketika membuat program itu berdampak untuk siswa, berdampak untuk lingkungan sekolah, kita coba. Dan ternyata setelah kita coba dengan koordinasi dengan teman-teman, kolaborasi, kita kompak, ternyata hasilnya itu melebihi apa yang kita pikirkan, melebihi apa yang kita harapkan. Contohnya termasuk kebiasaan-kebiasaan tadi, ternyata dampaknya luar biasa. Dan ini saya ada satu lagi program Bu Ana yang mungkin kita mulai di semester depan nih, karena saya merasa bahwa yang saya programkan tadi kok ternyata luar biasa gitu. Anak-anak bisa menjalankan dengan enjoy, teman-teman juga tidak terbebani, saya juga bersemangat. Dan ketika program saya itu berjalan, saya ada rasa kepuasan, kemudian ada rasa pipun bubuk ayam, lebih bersemangat, ya, muncul ide-ide baru lagi. Sehingga ini saya juga ada program lagi Bu Ana dari program yang sudah berjalan, kan harus muncul ide lagi nih. Tapi insya Allah kita laksanakan di semester 2 depan itu, insya Allah untuk pembiasaan kita tambah, yaitu ketika jam istirahat itu kita juga nyetel musik lagi gitu. Ya sebelum ramai Pak, tidak apa-apa, saya sama teman-teman begitu. Sudah saya sampaikan ke teman-teman, cuma programnya itu belum kita laksanakan. Insya Allah di semester 2. Teman kok yang bersemangat, kenapa di semester 2? Ayo langsung gitu. Sama sekali ya, karena Bapak Ibu ini menyadari apa yang pembiasaan-pembiasaan di sini sangat berdampak bagi anak-anak ya. Jadi dari program-program Bu Asih yang tadi sudah Bu Asih refleksikan ini, kemudian Bu Asih juga berbagi apa yang didapatkan Bu Asih. Bahkan tadi sudah juga Bu Asih berbagi inspirasi yang timbul gitu, dari pengalaman yang refleksi tadi, muncul inspirasi ya Bu akan menjalankan program lagi, yaitu di waktu istirahat untuk putarkan musik biar lebih kuat lagi Bu pembiasaannya. Kemudian Bu Asih, apa perasaan Bu Asih dari pengalaman tersebut? Perasaan saya Bu, di awal itu memang saya merasa cemas dulu ya, cemas dulu ini programnya berjalan apa enggak, bisa berjalan apa enggak. Tapi alhamdulillah begitu berjalan ternyata progresnya bagus. Yang jelas saya ada rasa kepuasan. Alhamdulillah, bersyukur sekali, merasa puas. Kemudian saya melihat, bisa merasakan dengan hati kita nih, bagaimana kita di sekolah kan yang kita hadapi makhluk hidup ya, guru dan siswa. Saya lihat dari aura tubuh teman-teman, anak-anak siswa, terus cara mata mereka ketika di sekolah itu senang gitu. Mereka tidak ada beban, tidak ada rasa saling, itu tidak ada.
Sehingga sekolah ini alhamdulillah dari program yang berjalan itu semakin aman, nyaman, tentram, dan tidak ada istilah yang kita khawatirkan, ada bullying dan sebagainya, tidak ada. Alhamdulillah, malah anak-anak di program makan bergizi itu tidak ada ya istilah bully, dia bully temannya karena menunya enggak ada, malah mereka berbagi ya, alhamdulillah dia ya berbagi. Dan satu saya contohkan hanya oseng-oseng kasih tadi ternyata berdampak, anak berbagi, gotong royong untuk temannya yang lauknya sedikit ditambahi, sehingga dari profil pelajar Pancasila dari kegiatan itu juga muncul. Sehingga perasaan saya untuk saya lihat dari gerak tubuh mereka, dari matanya, cara mereka berbicara, gerakan tubuhnya ketika ada temannya, oh tuh lauknya kurang ditambah dan sebagainya, itu ternyata saya ada rasa pun luar biasa sekali. Ternyata tadi saya sampaikan bahwa kita jangan takut membuat program asal programnya itu positif. Itu perasaan saya banget. Jadi Bu Asih dari apa kegiatan yang sudah dilaksanakan Bu Asih ini merasa senang, kemudian melihat apa anak-anak akhirnya ini profil pelajar Pancasilanya ini didapat anak-anak juga secara tidak kita sadari, walaupun dari hal kecil itu tadi oseng-oseng kaki yang biasanya anak-anak itu di rumah tidak pernah, akhirnya lihat temannya oh iya terus berbagi ini sungguh luar biasa. Jadi ada rasa apa ya kenyamanan sehingga betah ya di sekolah Bu Asih, teman-teman guru, anak-anak, tapi sudah terlihat pada saat melakukan pembiasaan apa ini ngaji ya Bu, sampai tadi anak-anak pulangnya 1/4 mereka tidak pengen pulang, saya mau pulang Pak, saya mau pulang, tidak ada kata-kata seperti itu, tidak apa muncul. Harapannya kan seperti itu Bu, apa di sekolah ini memberikan rasa kenyamanan bagi anak-anak. Dan memang untuk yang takut tadi Bu BTA itu memang anak-anak sudah merasa dia punya kewajiban karena sudah setoran hafalan tadi, bahkan di rumah pun mereka tadi ngapalke tadi, sehingga juga berdampak ke orang tua. Oh ternyata anak saya di SMP 3 Sari itu ada kegiatan seperti itu, BTA dan tahfidz, nyatanya di rumah ngapalke gitu. Karena mereka kalau tidak ngapalke dari rumah dia tertinggal dari belakangan dan jumlah setorannya terus tertinggal karena temannya 1 minggu hafal di 3 hari itu Selasa Rabu Kamis, karena dia malas misalnya maka dia bisa jadi sampai 1 bulan dari baru dapat apa ya asesmen apa tanda tangan dari para pihak. Jadi anak-anak muncul rasa tanggung jawabnya bahwa itu sudah menjadi tanggung jawabnya. Jadi juga profil pelajar betul, anak jadi disiplin, terus kreatif, kemudian bernalar kritis, yang bicara tentang apal dan sebagainya. Alhamdulillah berdampak dan mereka tidak menyadari bahwa memang profil pelajar Pancasila sudah mereka praktekkan, sudah tertanam di diri mereka, dan Bapak Ibu guru juga dapat merasakan juga, oh ternyata yang dimensi profil pelajar Pancasila itu dengan program bisa berjalan. Jadi tidak sekedar teori, bahwa memang untuk menanamkan itu di hati anak-anak, kepribadian karakter anak-anak memang harus dengan kebiasaan. Jadi pembiasaan itu akhirnya menjadi budaya mereka, tanpa kita suruh, tanpa kita minta, mereka sudah sadar itu adalah tanggung jawabnya. Kemudian Bu Asih, kesadaran apa yang akan dilakukan Bu Asih ke depan? Yang akan saya lakukan ke depan tentunya saya mengembangkan program Bu Asih. Jadi yang sudah berjalan kita pertahankan dan kita tingkatkan. Kemudian ke depan itu memang ada planning ya, baru planning perencanaan untuk program-program yang lain, diantaranya tadi yang saya sampaikan di jam istirahat ini. Kemudian yang kedua adalah saya ingin mengajak anak-anak untuk pelatihan bermasyarakat, di antaranya yaitu program ngaji bareng bersama masyarakat. Nah ini sementara program baru kita buat untuk jadwalnya juga, nanti kita tunggu koordinasi dengan kepala desa, karena nanti sasaran kita ada 3 desa untuk semester 2
yaitu Desa Tengger, Desa Garaan, dan Desa Hubungan. Sementara sasaran 3 kita itu yang termasuk desa penyumbang murid sekolah sini. Nah itu nanti rencana kami itu memang anak-anak kita latih bermasyarakat, berani tampil, berani mandiri, kemudian sudah kita siapkan juga anak-anak untuk memainkan alat musik stadion untuk acara itu pengajian, sehingga nanti rencana anak di sana kita ajari untuk jadi penerima tamu. Bagaimana mereka berkarakter menjadi penerima tamu. Jadi dia nanti punya rasa tanggung jawab, kedisiplinan, kemudian sopan dan santunnya juga nanti kita tanamkan. Terus yang kedua sebagai seksi acara begitu nanti juga ada. Sudah ada Bapak Ibu Guru Koordinator yang sudah kita tunjuk untuk menyiapkan itu. Nanti pembawa acara juga dari anak-anak kita siapkan dengan bahasa yang umum di masyarakat. Kalau masyarakat bahasa Jawa ya dari bahasa Jawa, bahasa gitu. Terus kemudian termasuk pembacaannya juga Al-Quran nanti juga anak-anak, karena memang sudah diajari takfid yang kelas 9 ya. Kelas 8 juga banyak yang sudah masuk takfid. Terus kemudian nanti untuk yang main alat musik akrobat nanti juga anak-anak semua. Jadi Bapak Ibu Guru nanti hanya sebatas mendampingi, membersamai mereka. Ini maksud saya biar anak-anak itu berani tampil secara mandiri mengimplementasikan apa yang dia dapat dari sekolah. Kalau dari sekolah pembiasaan sudah bagus, anak sudah pandai gitu ya, terus nanti otomatis nanti dia tampil di masyarakat 1 kali baru dia merasakan oh sudah boleh tampil di masyarakat seperti itu ya. Nanti kita ulangi di desa yang lain, nanti mungkin tambah detail. Terus kemudian untuk yang mengisi pengajian dulu itu rencana itu kami dari di sini punya ustadz sendiri yang juga ustadz di daerah Tengger, Pak Dadang itu sudah ustadz di sini. Sehingga nanti sementara karena terkait dana ya, nanti sementara Pak Dadang itu wilayah ta'ala. Nanti kita rencanakan di 1 semester juga kita mengundang ustadz dari luar. Entah nanti itu di desa yang mana, pokoknya nanti di 1 semester kita untuk mendapatkan dana untuk ustadz dari luar. Jadi kami berharap bahwa memang program itu nanti bisa berdampak langsung kepada anak juga kepada orang tuanya. Karena saya yakin ketika 1 kali di desa misalnya di Tengger dulu nih, orang tua pasti semangat datang. Kenapa? Karena anak yang tampil, dan yang tampil banyak, ada yang ada yang sebagai pembawa acara. Nah itu berdampaknya begini, misalnya yang pembawa acara. Nah itu mungkin tetangganya si anak itu akan komentar, oh itu anak ini, oh ternyata punya SMP gelar ini. Maksudnya seperti itu. Sehingga bismillah semoga program ini bisa berjalan. Jadi nanti saya pendekatan dengan kepala desa juga ibu ketua apa ya, nanti insya Allah ke situ. Cuma memang kadang itu Bu Ana terus terang saya itu ada rasa apa nih pesimis. Kira-kira program ini bisa melaku apa ditentang masyarakat apa enggak gitu. Saya takutnya begitu. Tapi insya Allah nanti saya pendekatan ke pimpinannya dulu, kepala desa. Nanti tinggal bagaimana kepala desanya. Kalau memang mengizinkan ya kita siap bergerak. Luar biasa. Jadi dari program Bu Asih yang awalnya yaitu pembiasaan menumbuhkan karakter anak, percaya diri, bertanggung jawab dan seperti itu. Kemudian kedepannya Bu Asih menginginkan mereka terjun ke masyarakat untuk menerapkan apa yang didapatkan atau pembiasaan yang nantinya menjadi budaya sekolah agar mereka bisa tahu di masyarakat itu seperti ini sehingga rasa percaya dirinya timbul, kemudian tanggung jawabnya juga ada. Bahkan ini juga nantinya berdampak pada orang tua menjadi bangga, anak saya di SMP 3 Saleh ternyata diajarkan seperti ini, memiliki pembiasaan seperti ini. Dan saya juga sudah ada pemikiran Bu Ana, nanti kalau program ini berjalan di semester depan mungkin tambah lagi di Taman Jalan Baru di semester 1 kok dalam waktu setahun bagus. Jadi nanti akan saya tambah untuk yang mengisi pengajiannya itu siswa. Jadi nanti ada rencana kami itu
ada program X, bukan X memang saya masukkan tidak ekstra tapi pembinaan, langsung kami bina gitu, langsung kita pilih anak-anak yang betul punya potensi ya untuk jadi pendakwah istilahnya apa Bu, tidak cilik lah ya gitu, tidak apa-apa, nanti masyarakat saya yakin bisa memahami, oh wong laki-laki ya, tidak apa, nanti anak biar ini Bu, kita juga ingin menjalin hal yang seperti itu juga. Tapi kita lihat dulu yang berjalan nanti bagaimana. Semoga kedepannya dari kegiatan yang diterapkan di sekolah bisa apa ini untuk diimplementasikan di masyarakat. Harapannya Bu Asih ke depan seperti itu. Untuk yang terakhir Bu Asih, apa yang didapatkan Bu Asih dari percakapan hari ini? Alhamdulillah Bu, yang saya dapatkan dari percakapan di sini, saya merasa bahwa dari refleksi tadi Bu, saya merasa tadi ya, saya merasa senang, kemudian saya merasa lebih mantap, lebih mantap dan lebih termotivasi untuk ke depan, terutama untuk ide-ide program-program yang lain. Dan dengan Bu Ana ini ternyata secara psikologis personal saya saya semakin terpacu ternyata dengan dibersamai itu meningkatkan imun saya meningkatkan imun saya, dan saya lebih muncul inspirasi ide-ide bagaimana sekolah ini secara ke depan secara signifikan bisa terjadi perubahan, khususnya di kualitas sumber daya manusia, baik siswanya maupun gurunya juga termasuk kepala sekolah. Dan alhamdulillah dari percakapan hari ini saya juga muncul pemikiran bahwa memang benar dalam satuan pendidikan itu kunci yang pertama adalah kita harus melakukan kolaborasi dengan internal satuan pendidikan maupun dengan lingkungan gitu ya. Terus yang kedua yaitu dari pembicaraan hari ini bahwa pembiasaan program yang sudah dilakukan itu yang terpenting adalah kedisiplinan kita yang membuat program. Jadi memang sudah kita sepakati, ayo kita disiplin. Terus kemudian yang ketiga adalah bahwa satuan pendidikan itu harus betul-betul niat utamanya adalah mengajak anak-anak bagaimana anak-anak itu bisa mengenali diri, karena setiap anak itu kan berbeda, dia mengenali diri. Akhirnya ketika dia mengenali diri, aku kok dari sebagai suatu lewat pembiasaan dia jadi kenal dirinya, kok aku ternyata bisa. Jadi tugas kita adalah mengantarkan anak-anak untuk bisa anak-anak melalui pembiasaan, dan akhirnya dari pembiasaan itu insya Allah nanti anak-anak selesai pendidikan dari pembiasaan ini, mereka menjadi pribadi yang baik, yang siap dan diterima masyarakat. Itu dari kesimpulan yang saya itu. Kemudian yang dari sini ya, bahwa memang sebagai dan saya sendiri sebagai yang dipimpin untuk memimpin di sekolah ini, memang kita harus memahami tugas kita, tupoksi kita. Kemudian kita juga harus senang ya itu juga pribadi. Alhamdulillah program juga sudah jalan, untuk jadwalnya sudah dikunci sampai semester depan. Kemudian suka berbagi, suka berkolaborasi, kemudian suka menginspirasi juga. Alhamdulillah inspirasi itu karena teman-teman muncul tidak di kegiatan formal, tapi justru malah ketika pas santai itu muncul semacam khususnya kita sekolah kecil itu kadang mudah sekali kita koordinasi ketika kita sedang nyantai, tidak secara formal. Itu Bu Ana yang saya dapatkan, alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah asik. Jadi dari refleksi yang sudah dilakukan Bu Asih di sini, Bu Asih tadi sudah mendapatkan lah ya, paling dari semuanya itu harus ada kolaborasi, kedisiplinan,
apa yang dilakukan kita adalah untuk anak-anak. Terima kasih Bu Ase hari ini sudah berbagi banyak nih. Saya juga belajar banyak dari Bu Ase. Bu Ase, saya mohon pamit untuk ada kegiatan yang lain. Terima kasih Bu Ase. Sama-sama.